Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. FMIPA, saintis muda berkarya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Sabirin. Saya merupakan moderator pada acara MIDI pada edisi kali ini. Yaitu kita akan membahas tentang permasalahan dan juga mungkin kebijakan-kebijakan dan juga kinerja dari BEM dan DPM yang telah terlaksana pada setengah kepengurusan ini. Dan langsung saja pemateri kita pada edisi kali ini yaitu langsung bersama saya, yaitu Gubernur Mahasiswa, yaitu Saudara Ridho Dwi Saputra, dan Ketua Umum dari DPM yaitu Muhammad Rizal Rashid. Pak, apa kabar nih sebelumnya nih? Sehat ya semuanya? Alhamdulillah baik kok. Alhamdulillah baik. Mungkin langsung kepada acara diskusi kita ya. Mungkin ini diskusinya tentang publikasi atau apa saja sih hasil kinerja dari BEM dan DPM selama setengah kepengurusan ini kan. Jadi kan banyak yang bertanya-tanya nih. Baiklah, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertamanya nih untuk dari Saudara Ridho dulu. BEM dulu ya, Pak. Ya, dari BEM dulu. Apa saja sih yang telah dilaksanakan dari BEM FMIPA selama setengah kepengurusan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, apa saja sih rekan-rekan yang telah dilaksanakan kepengurusan BEM Generasi Tunas Bestari selama hampir 3 bulan ya, bahkan menuju 4 bulan dari awal pelantikan. Ya, yang paling kami maksimalkan adalah bagaimana cara merangkul yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana cara kami menyelesaikan sebuah permasalahan dan mengadvokasikannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengkolaborasikan setiap dinas yang ada di FMIPA untuk menebarkan kebaikan dan kebermanfaatannya untuk di FMIPA ini sendiri. Jadi permasalahan yang paling sering kami dapatkan adalah permasalahan advokasi dan kesejahteraan mahasiswa ya lebih tepatnya. Banyak pelaporan-pelaporan yang kami terima dari proker atau spol sendiri, dan banyak juga pencerdasan yang kami lakukan. Dan juga dari pencerdasan-pencerdasan itu, harapannya hadir sebuah pemikiran dan hadir sebuah kader kritis dari FMIPA itu sendiri. Nah, contoh-contoh pelaporannya mungkin di awal ya, tentang permasalahan wisuda, tentang permasalahan UKT kemarin, juga ada permasalahan tentang yang baru-baru ini ya, banyak tentang KPK, ada tuh kemarin juga tentang vaksinasi, dan kita juga mengadakan pencerdasannya gitu. Dan juga untuk masalah fasilitas, alhamdulillah selama kepengurusan BEM kali ini kami senantiasa mendesak, bahasanya ya mendesak dan dalam tanda kutip mendesaknya, dan juga kami meminta tolong lebih tepatnya kepada dekanat untuk memfasilitasi apa yang bisa kita maksimalkan, karena pada dasarnya di kepengurusan online ya yang di tahun ini berjalan ini tidak ada dianggarkan hal seperti itu, tapi kami menekankan bagaimana caranya fasilitas ini bisa dilengkapi, fasilitas ini bisa digunakan untuk masyarakat FMIPA. Karena pada hakikatnya walaupun kuliah online, udah mulai banyak mahasiswa yang tertarik untuk datang ke Pekanbaru. Contoh kecilnya adalah kemarin ya, kamar mandi, tangki airnya rusak ya seperti itu. Jadi kami sudah mendatangkan tangki air yang baru. Selanjutnya contoh lainnya adalah mendatangkan fasilitas olahraga untuk melengkapi yang kemarin yang kurang-kurang seperti itu. Nah, itu untuk masalah fasilitas. Untuk masalah pengkaderan, insya Allah di 2 minggu ke depan akan diadakan sebuah latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa atau TO2. Nah, itu adalah masalah bagaimana untuk meningkatkan fasilitas dari kader itu sendiri. Selanjutnya dari Kominfo juga senantiasa menebarkan informasi-informasi aktual, update dan berkualitas seperti itu. Dengan berbagai macam keterkaitan dan ketertarikan di sana, silakan rekan-rekan lihat di IG BEM FMIPA Universitas Riau. Di bagian lingkungan hidup juga udah pertama-tama tuh udah mengadakan pengedukasian, udah mengadakan proker yang namanya opini lingkungan ya, tentang diskusi-diskusi dan juga bagaimana cara kami merangkul ya ke depannya ada sebuah proker penghijauan, proker pembersihan lingkungan dan lain sebagainya. Contoh kesininya adalah tentang EcoBrick gitu. Dan selanjutnya di bagian apa lagi ya? Bagian Sainpress, insya Allah akan mengadakan yang namanya komunitas keilmuan. Dan udah dilaksanakan beberapa kelas pencerdasan, contohnya kelas bahasa bahasa isyarat, selanjutnya kemarin kelas bahasa Jepang seperti itu. Dan untuk bagian sosmas, insya Allah dalam beberapa bulan hingga akhir kepengurusan itu akan mengadakan sebuah pengabdian masyarakat ke sebuah desa yang insya Allah adalah desa 40 di Siak seperti itu. Jadi itu adalah salah satu bentuk pengabdian dari Dinas Sosial Masyarakat dan beberapa kegiatan-kegiatan yang emang meningkatkan jiwa kemanusiaan dan jiwa sosial kita seperti itu. Dan di Dinas Pora Krema
Diaspora Krema insya Allah akan melaksanakan sebuah agenda gitu kan. Kemarin udah melaksanakan fun futsal selingkungan FMIPA dan alhamdulillah apresiasi warga FMIPA itu sangat besar. Dan selanjutnya akan diadakan agenda rutin seperti jogging bareng, badminton bareng dan sebagainya juga. Insya Allah ya, agenda yang sangat meningkatkan kualitas dan solidaritas di fakultas kita, yaitu tentang Posmaf, yaitu Pekan Olahraga Seni Mahasiswa FMIPA. Nah itu adalah merupakan dalam tanda kutip ada liga angkatannya tingkat fakultas. Jadi tiap jurusan akan memberikan kader-kader terbaiknya di olahraganya gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah Dinas PP. Dinas PP itu senantiasa melakukan pendataan melalui Forkom P3 yang harapannya ketika ada catcalling dari yang diterima dari perempuan atau banyak-banyak jenis penyimpangan lah yang terjadi, jadi mereka bisa melaporkan di situ. Tak lupa pula ada pelaporan LGBT dan sebagainya di lingkungan kampus, bisa rekan-rekan sampaikan di forum perempuan. Dan forum perempuan juga sering mengadakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan juga sering mengadakan keakraban ya, nantinya juga akan mengadakan renang bareng perempuan. Dan pokoknya pendiskusian dan bagaimana cara memberdayakan perempuan di FMIPA itu sendiri. Mungkin itu sih yang terdekat dan yang saya harapkan untuk maksimal adalah pelaksanaan nanti ya agenda terbesar dari generasi Tunas Bestari ini adalah MIPA Expo. Itu adalah agenda yang akan dilaksanakan di bulan depan, di bulan ini ya, di akhir bulan ini yang udah dipersiapkan selama 2 bulan oleh panitia dan diharapkannya kontribusi terbaik dari warga FMIPA untuk memaksimalkan agenda ini, ajak semua kader-kader terbaiknya untuk mengikuti berbagai macam pencerdasan, berbagai macam perangkulan dan berbagai macam event yang ada di BEM Universitas Riau itu sendiri. Berarti selama lebih dari setengah pengurusan ini banyak perubahan-perubahan yang ada lah ya di BEM FMIPA gitu terutama. Tapi tak elak juga ya, masih beberapa fasilitas yang belum bisa dimaksimalkan. Contohnya adalah atap bocor di gedung sebelah. Juga kemarin masalah jaringan internet udah dilengkapi ya, masalah wifi-nya juga masih ada bagian pendingin ya di gedung baru gitu kan. Itu masih terus diadvokasikan, masih terus dikomunikasikan, dan dengan catatan juga mereka menjanjikan akan meletakkan pendingin ya, minimal pendingin di sana. Jadi masih dikomunikasikan dan masih sering diadvokasikan, tapi belum mendapatkan hasil konkretnya seperti itu. Jadi akan terus diadvokasikan lagi ke depannya seperti itu. Mungkin selanjutnya kita kembali kepada DPM ya. Apa saja sih yang telah dilaksanakan sama DPM nih sama lebih dari setengah kepengurusan? Karena kan istilahnya kan DPM ini merupakan lembaga yang legislatif gitu kan, istilahnya kerja di balik layar. Apa saja sih hasil dari kerja di balik layar tersebut gitu? Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid. Saya selaku Ketua Umum DPM FMIPA tahun 2021. Mungkin untuk kegiatan dari DPM sendiri ya, sebagaimana kita tahu DPM ini sebagai lembaga legislatif yang bergerak dalam, kita tahu di legislatif itu kita bergerak dalam pembuatan undang-undang, pengawasan undang-undang dan juga penganggaran gitu. Jadi untuk DPM sendiri, progres dari DPM sendiri sejauh ini ya, alhamdulillah berjalan lancar ya, baik itu di anggaran ya dan juga di undang-undang. Alhamdulillah itu sudah terlaksana untuk undang-undang sendiri ya. Untuk penganggaran sendiri itu kami juga sudah mengadakan revisi RAB beberapa kali juga bagi yang ingin revisi, dan juga terkait pengawasan juga kami ya, sejauh ini masih sedikit terkendala ya, untuk karena kebanyakan anggota DPM ini masih di kampung juga ya. Itu untuk kendalanya. Dan juga kalau untuk undang-undang sejauh ini belum ada revisi ya, nanti bakal mungkin ada revisi juga, karena untuk menimbang revisi sendiri ya, ini revisi undang-undang sendiri prosesnya sangat panjang, dan untuk pengurus periode sekarang ini karena akselerasi ya, jadi cukup singkat. Dan juga kalau untuk internal kami sendiri, alhamdulillah itu udah kami lancarkan ya, baik dengan sharing kami atau kapur dan juga family gathering. Jadi kan sempat dibahas nih yang tentang undang-undang yang telah terlaksana gitu kan. Ada sempat tersampaikan ya enggak? Atau ya? Sebenarnya bukan undang-undang yang termasuk SOP juga, peraturan juga gitu ya. Kalau undang-undang masih tetap yang sama ya. Masih tetap yang sama gitu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, ini tadi kan juga sempat nih disinggung sama dari BEM kan, tentang kedepannya nih bakal ada macam TO2, terus Posmaf dan acara besarnya tuh MIPA Expo gitu kan. Kalau boleh tahu spoiler ya gitu istilahnya. Bagaimana sih harapan nih dari BEM, karena kan ini acaranya besar dan sangat dekat-dekatan. Bagaimana sih caranya
mengatasi biar terlaksana semuanya gitu kan. Baik, langsung dijawab ya. Ya, langsung. Jadi bagaimana cara memaksimalkan kepanitiaan itu ya? Karena tak bisa kita elakkan juga sebenarnya sedang berjalan nih agenda perkaderan di tingkat jurusan. Sedang berjalan juga berbagai macam dinamika organisasi baik itu kepanitiaan dan sebagainya dari tingkat jurusan yang bahkan bahasanya berbentrokan ya dengan kepanitiaan dari fakultas ini sendiri. Jadi senantiasa kami menekankan gitu kan, juga melaksanakan sebuah pengawasan untuk menyampaikan bahwasanya ketika direkomendasikan adik-adiknya adalah orang-orang yang bisa multitasking gitu kan. Di balik mereka aktif di jurusan, di kepanitiaan tingkat jurusannya, mereka juga ikut aktif di tingkat fakultas gitu, diadakan pengawasan. Jadi ketika mereka tidak aktif, langsung kami tanyakan dan langsung kami komunikasikan ke bupatinya atau ke bagian protokolernya untuk atau wakil bupatinya internal kontrol untuk menyampaikan apa sih keluhan dari adik ini. Jadi ketika udah dari dirinya udah semangat, ketika permasalahannya diselesaikan, harapannya tuh mereka bisa bermaksimal gitu kan. Terus mengadakan evaluasi dan mengadakan rapat yang harapannya mampu mengikat mereka dalam internal yang sangat baik gitu kan. Jadi itu adalah peran dari wakil ketua pelaksana pun peran dari ketua pelaksana itu sendiri. Di padatnya juga tak elak ya terkadang banyak yang seleksi alam ya bahasanya. Tapi senantiasa kami tekankan siapa yang aktif atau kami menimbulkan bagaimana cara mereka bisa iri dengan orang-orang yang kepanitiaannya aktif dan mendapatkan teman-teman yang baru dan mendapatkan relasi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu kan. Dan juga senantiasa ya pengawasan tadi yang saya sampaikan itu diawasi setiap gerak-geriknya, dari ketupelnya bisa melaporkan ke saya sendiri sebagai penanggung jawab kepanitiaan tingkat fakultas dan juga melaksanakan juga dari ketupelnya juga yang mengadakan sebuah evaluasi juga. Jadi gimana cara maksimal ya dari panitia itu sendiri, internal panitia itu sendiri, kalau memang mereka berniat mensukseskannya, membawa nama baik kelembagaannya dan membawa nama baik dari dirinya sendiri, itu harapannya tuh bisa mereka bermaksimal di kepanitiaan itu. Karena tak elak panitia itu bukan dari internal BEM sendiri gitu. Juga nanti ada ya di bulan November insya Allah itu ada namanya Mi Power, ajang itu ya, ajang pemberian aspirasi, pemberian penghargaan kepada IMA dan LSO, apakah mereka berkontribusi baik gitu kan, baik di bidang manajemen organisasi, di bidang kaderisasi, di bagian rekomendasi gitu kan. Nah jadi itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa menjadi aspek penilaian gitu. Bagaimana cara dari IMA-IMA-nya mengawasi adik-adiknya selama proses kepanitiaan seperti apa. Baik, mungkin kepada DPM nih, apa sih rencana atau program kerja yang akan dilaksanakan oleh DPM kan biar tahu gitu kan teman-teman. Oke, kalau untuk program DPM yang akan dilaksanakan itu sendiri kami ada. Insya Allah di bulan Oktober ini, kami bakal ada ngadain TL, Training Legislatif 1. Ya, yang mana ini untuk salah satu pengkaderan dari DPM sendiri untuk legislatif ya. Dan juga kalau untuk yang lain kami, untuk dalam dekat ini kami juga ada serah aspirasi, yang mana itu bakal secara online saja mungkin. Jadi nanti di serasi ini ya, aspirasi ini nanti kami sebarkan infonya ke semua mahasiswa FMIPA supaya menyampaikan aspirasi apa yang akan disampaikannya. Tentu ini setelah ini baru kami olah kembali dulu, kami cek dulu, baru kami tujukan kepada yang dituju, misalnya ke BEM atau ke dekanan. Dan juga dalam dekat ini kami ada dekak DPM Keagarapan, yang mana di sini kami bakal mengumpulkan demisioner DPM sebelumnya. Dan tentunya dalam waktu dekat ini di bulan November nanti bakal ada pemira Persiapan tadi ya. Persiapannya mulai dari bulan ini. Oh, persiapannya dari bulan ini. Kalau boleh spill sedikit gitu kan tentang training legislatif nih seperti apa gitu kan. Jadi masih belum banyak yang tahu nih training legislatif gitu kan. Kalau untuk training legislatif sendiri ya, ini kita bakal ada materi-materi, tentunya pengenalan terhadap legislatif sendiri dulu, karena kebanyakan orang nggak tahu nih apa itu legislatif. Setelah itu baru nanti masuk ke DPM, pertama itu DPR dulu, baru DPM, baru nanti pengenalan komisi-komisi yang ada gitu. Dan untuk sistemnya sendiri mungkin TL kali ini berbeda dengan TL sebelumnya, yang mana biasanya di kepengurusan DPM sebelum-sebelumnya itu ada TL1 dan ada SLM. Di periode kami tidak ada SLM. Jadi untuk TL dan SLM ini konsepnya kami pakai di TL1. Jadi yang digabungkan gitu. Baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Kan Rido sama Rashid ini merupakan pimpinan tertinggi dari kelembagaan tingkat fakultas kan.
Jadi saat ini kan juga istilahnya kepengurusan kita nih masih semi online gitu kan. Jadi bagaimana kalian menanggapi dan juga istilahnya bagaimana kepengurusan ini tetap berjalan walaupun kita menggunakan konsepnya semi online. Mungkin kepada Rashida dulu biar apa konsep kepengurusan semi online ini gimana gitu. Mungkin kalau untuk konsep sendiri ya, untuk kalau dari DPM sendiri sejauh ini untuk proker DPM alhamdulillah itu berjalan lancar ya. Jadi kalau dari DPM tentu terus mengajak juga ke anggota-anggotanya, terus juga mau PC satu-satu ke pengurusnya bagaimana keaktifannya dan menanyakan kabar terlebih dahulu. Jadi ketika keakraban itu sudah terasa, jadi kita bisa mudah mengajak gitu. Namun ya tentu masih ada kendala karena mungkin kalau di kampung yang susah diajak gitu. Karena di kampung alasannya jaringan gitu. Dan juga kalau untuk kegiatan-kegiatan sendiri, alhamdulillah ini bisa kita laksanakan bisa semi online. Mungkin panitianya secara offline dan pesertanya secara online gitu. Kalau dari Rida gimana? Bagaimana cara merangkul ya berarti ya? Kepada cara Baik. Dari awal ya kita tekankan mungkin dari protokoler ya bagaimana cara beliau terus memberikan informasi terus memberikan tanggapan ya bagaimana ketika kita mengadakan rapat ketika kita mengadakan sebuah agenda itu dipencet satu-satu rekan-rekan dari kepengurusannya. Selanjutnya di setiap pimpinan ya itu selalu dihimbau gitu kan meng-save gitu ya semua kontak dari adik-adik staff di kelembagaan ini ya di BEM Universitas Riau. Jadi ya ketika mereka nge-save nomor kita dan kita nge-save nomor mereka juga gitu kan ada sebuah story ya mereka buat story di WA mereka buat story di IG ya setidaknya komen gitu kan ketika mereka membuat agenda di kampung mereka acara apa nih Dinda lagi ngapain nih Dinda kapan ke Pekanbaru Dinda kapan ke Pekanbaru Dek gitu kan nah itu jadi merupakan pembicaraan dan semakin lama hubungan kita tuh semakin erat gitu kan udah erat enak diajak bercanda yolah ke Pekanbaru kita udah tinggal 2 bulan lagi nih kita ada kepanitiaan yang sudah dekat nih apakah bisa gitu kan ke Pekanbaru bareng-bareng selanjutnya bagaimana cara kita menimbulkan rasa iri itu gitu yang udah saya sampaikan di awal ketika kami udah melaksanakan 2 kali VMGAT ya mengadakan 2 kali VMGAT dan alhamdulillah cukup ramai yang datang dari yang stay di Pekanbaru gitu kan dan alhamdulillah yang awalnya nggak bermaksimal gitu kan cuman baca chat bahkan nggak pernah komen di grup alhamdulillah udah aktif sekarang gitu kan kami berikan juga amanah gitu kan ketika diberikan amanah sering ke sekre dia sering ke sekre dengan seringnya ke sekre sering komunikasi jadi dia nggak segan-segan lagi udah santai ke sekre datang duduk nugas gitu jadi sekre ini hadir sebagai wadah mereka untuk bercengkrama untuk mereka beristirahat gitu kan dan juga kalau saya pribadi tipsnya itu adalah bagaimana saya hadir untuk selalu ada gitu selalu ada dalam catatan apa selalu stay di sekre gitu kan jadi mereka datang kami diskusi kadang juga sesekali dari pimpinan membawa makanan gitu kan untuk bareng-bareng dikonsumsi secara bersama main batu main Uno kadang mabar Mobile Legends juga kan membahas hal-hal sepele juga kadang mempererat tali silaturahmi itu sendiri gitu seperti itu. Baik, nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk Redo dan untuk Rashid. Jadi ini apa sih harapan kedepannya untuk mungkin untuk Redo BEM kedepannya kan, untuk Rashid juga mungkin untuk DPM kedepannya dan juga pada umumnya itu seluruh kelembagaan se-FMIPA apa sih yang diharapkan gitu dengan hadirnya BEM dan DPM gitu. Baik, dari saya dulu berarti harapan untuk BEM selanjutnya gitu kan maksimalkan apa yang bagus menurut rekan-rekan sekalian maksimalkan agenda pengakraban, mempererat tali silaturahmi antar kelembagaan, dan senantiasa memaksimalkan bagaimana peran dari BEM itu untuk senantiasa menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan gitu kan. Jadi nggak hanya egoisme untuk menikmati atau bagaimana cara, BEM fokus ke BEM saja gitu, enggak. Sekarang kalian adalah wadah dari mahasiswa tingkat fakultas. Jadi ketika mereka membutuhkan gitu kan, ketika mereka ingin bantuan dari BEM, silakan gitu kan datang ke BEM gitu kan. Karena pada hakikatnya sekre ini bukan sekre dari pengurus BEM gitu, tapi seluruh mahasiswa FMIPA yang ingin numpang nyekre ya, numpang untuk AC, numpang pendingin ya ketika lelah di jalan.
atau ketika ingin membutuhkan internet gitu kan, ada wifi di sini gitu. Membutuhkan bola, alhamdulillah kan seperti saya sampaikan di awal, fasilitas udah semakin dilengkapi gitu kan. Jadi hadir bagaimana rekan-rekan tuh senantiasa membantu ya rekan-rekan di FMIPA gitu kan. Ketika ada laporan segera langsung ke tingkat fakultas sampaikan. Ketika direktur udah belum kancah kita di tingkat universitas, minta tolong ke BEM Universitas Riau seperti itu. Jadi bagaimana cara melanjutkan apa yang lebih baik, dan ketika rasanya kurang baik ya dari yang kami lakukan, silakan ganti dengan sesuatu yang lebih baru gitu. Amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi ketika hal itu sudah bagus, silakan semakin dimodifikasi. Ketika belum, ya kita tiru dari BEM lain gitu. Buka IG BEM Unan misalnya, BEM FMIPA Unan, BEM FMIPA ITB misalnya, untuk mencari sebuah ide dan gebrakan baru gitu. Nah itulah harapannya gitu kan. Jadi jangan stay di tempat, jangan hanya berfokus di BEM saja, tapi bagaimana cara merangkul setiap kelembagaan yang ada di FMIPA dan mengayomi seluruh masyarakat di FMIPA. Selanjutnya bagaimana ya harapan untuk seluruh kelembagaan gitu kan. Senantiasa jaga komunikasinya gitu kan. Jadi jangan sampai karena hal kecil marah merusak komunikasi, karena komunikasi itu yang penting ya dari saya pribadi. Jadi bagaimana cara mereka tuh hadir loh, gubernur tuh sebagai tempat cerita gitu. Nah, silakan menyampaikan apa keluh kesahnya dan kita sampaikan gitu. Tak elah emang kadang belum bisa lah sekali minta tuh langsung dapat gitu. Jadi beberapa kali kita komunikasikan. Jadi nanti ada wadah ya comfortable ya dari Dinas Atmospol. Bagaimana cara menyampaikan aspirasi ketua kelembagaan kepada pimpinan tingkat fakultas. Nah itu adalah salah satu contoh sebuah agenda yang luar biasa gitu. Jadi juga harapannya ya di masa-masa kita akselerasi gitu kan. Bagaimana cara ketua kelembagaan yang sekarang 2021 tidak lepas tangan gitu. Ketika anak 2002 di angkatan 2022 ya, kepemimpinan di angkatan 2022 butuh bantuan kita harus hadir sebagai tempat bertanya. Kita harus hadir sebagai orang abang ya, sosok abang gitu, bukan sebagai sosok senior gitu. Jadi mereka tuh kita lah tempat bertanyanya, terus dirangkul, jangan terlalu dilepas tangankan gitu. Walaupun mereka membutuhkan sebuah wadah untuk belajar gitu kan, tapi kita harus tetap hadir membina mereka gitu, sampai mereka benar-benar mandiri dan jangan terlalu disentuh terlalu maksimal gitu ya dalam tanda kutip. Jadi mereka juga memiliki hak dan memiliki kebebasan untuk mengatur kelembagaannya nanti gitu. Jadi komunikasi dijaga, setiap hal itu harus dikomunikasikan gitu. Dan harapannya juga FMIPA ini senantiasa solid ya gitu kan, karena kita adalah satu gitu kan FMIPA, karena aku adalah aku, kamu adalah kamu. Ketika aku dan kamu bersama, kita akan menjadi kita. Dan ketika kita bersama, kita ada keluarga, dan keluarga kita ada di FMIPA. Seperti itu. Mungkin dari Rashid. Mungkin kalau dari DPM ya, untuk DPM sendiri, kalau untuk keputusan saya mungkin kita lebih memahami terlebih dahulu apa itu DPM, apa itu legislatif. Karena ketika kita di tingkat kampus sendiri ya, DPM ini masih mungkin belum banyak yang tahu bagaimana tupoksinya sendiri. Jadi dari DPM sendiri diharapkan untuk yang selanjutnya lebih memahami apa itu DPM dan legislatif, dan juga lebih banyak lagi memperbanyak literasi. Kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, tentu kita harus banyak literasi. Kita harus banyak menambah kosakata kita harus banyak memiliki kata-kata yang baik gitu. Mungkin bisa kita lihat ya bagaimana pemimpinan-kepemimpinan sebelumnya, baik itu BEM, DPM dan sebelum-sebelumnya, bagaimana mereka bicara, bagaimana mereka berkata-kata yang baik. Tentu hal ini memacu kita sebagai mahasiswa dan pemuda harus memperbanyak literasi. Mungkin itu sih dari DPM. Kalau untuk keagarapan sendiri ya, DPM kepada lembaga-lembaga lain, tentu kita harus bersinergi sebagaimana di DPM kami periode parlemen sinergi kolaborasi. Tentu kami harap kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain ya, terutama BEM dan himah-himah TLSO yang ada. Baik, terima kasih kepada Rido dan juga Rashid yang telah berkenan hadir pada acara MIDIS kali ini. Baik, jadi kesimpulannya pada acara MIDIS kali ini yaitu BEM dan DPM merupakan suatu lembaga yang berada di tingkat fakultas yang merupakan wadah dari seluruh mahasiswa FMIPA Universitas Riau dan juga hadir sebagai penebar kebaikan. Mungkin cukup acara MIDIS kita pada kali ini, pada edisi kali ini. Saya Ahmad Sabirin, mohon maaf apabila ada kata yang salah, dan juga saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. FMIPA, saintis muda berkarya. Viva Legislativa. Viva Legislativa.